Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Udah sepekan lalu nih gue update tentang bedah bisnis case. Dan di kesempatan kali ini, sebelum kita hektik UAS dan program-program lainnya, kita bakal bahas tentang bisnis case di bidang kelingkungan. Nah, khususnya kemarin tuh, tahun lalu gue ikutan case yang dia ngebahas gimana caranya UMKM itu mengurangi limbah plastik. Yang notabene di sini posisi gue adalah bukan sebagai pemerintah yang ngebuat pasal-pasalnya atau kebijakannya, tapi lebih ke arah konsultan yang ngarahin UMKM nih gimana caranya meskipun pemerintah itu belum ketok palu, tapi mereka udah bisa mempraktekannya secara masing-masing atas kesadaran dan edukasi pribadi gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah nih, ini untuk lomba yang kali ini dapat juara tiga. Sempat nggak nyangka, soalnya emang gue sebagai mahasiswa bukan mengkerdil akal kita ya, sebagai anak-anak umur 20-an yang belum praktisi ataupun belum terjun langsung ya ke luar sana. Tahun lalu emang diadain sama Duta Wacana Business Case Competition dengan judul di bawah ini ya, seperti itu, strategi peningkatan kualitas UMKM pada sektor F&B melalui Sustainable Consumption and Production berdasarkan Green Economy. Jujur berat banget sih karena di kelas juga nggak diajarin kayak gini. Terus gue belum kebayang gimana cara buat kebijakan di luar. Gimana caranya kita ngebuat lingkungan itu aman tapi tetap dapat cuan kayak gitu. Nah, tapi jujur untuk tantangan-tantangan seperti ini sebenarnya bagus untuk mengasah daya kritis kalian. Kenapa? Karena seringkali di kampus itu kita diajarkan untuk mengikut aja, ikut teori segala macam. Sedangkan kalau gue sih sukanya agak kreatif, sukanya agak bebas, males ngelihat yang mungkin agak eksak gitu. Nah, tapi memang tergantung pemahaman teman-teman sih. Enaknya kalau di business case itu kita bisa merangkai banyak ide, asalkan realistis, terus juga implementatif kayak gitu. Nah, ini ada artikel-artikelnya. Alhamdulillah sih case-nya juga nggak fiksi. Terus dijelasin apa arti dari sustainable itu. Kayak gitu. Mungkin nanti bagi yang mau gue bisa kasih case-nya untuk dipelajari aja. Semua peran-peran dari masyarakat sampai pemerintah itu dijelasin di sini. Dengan kesimpulan pertanyaan ini ada empat. Bagaimana strategi yang bisa Anda sarankan agar pertumbuhan penjualan di sektor F&B bisa tetap sejalan dengan green economy? Gimana cara menanggapi green economy ini nih yang belum marak? Karena untuk suatu budaya sendiri, misalnya lingkungan, kehijauan, kesetaraan gender yang misalnya itu harus diedukasi dulu. Nggak tiba-tiba kita suruh UMKM, ayo ganti dong, nggak usah pakai styrofoam. Haram gitu ya. Mencemari lingkungan itu nggak bisa kayak gitu. Jadi adaptasinya adalah edukasi dulu sama strateginya kayak pandemi COVID-19. Baru nanti mereka bisa mengikuti pakai masker dan lain segala macamnya. Terus juga bagaimana seharusnya langkah yang tepat agar merchant online food serta UMKM di sektor F&B bisa mewujudkan sustainable consumption and production kayak gitu dalam jual beli online khususnya dan jelaskan pengganti bag maupun plastik. Terus kalau sudah mendapatkan solusi dari nomor dua, itu kendala apa saja yang terjadi dari bidang-bidang tertentu? Dan berdasarkan jawaban Anda di atas, apakah green economy di bidang penggantian plastik maupun bag di online merchant dan food delivery, serta penerapan CSR dapat dilaksanakan untuk semua kalangan pelaku usaha baik ukuran yang ultramikro sampai yang lebih besar? Alasannya apa? Enak kan? Jadi di sini tuh emang based on research juga ngelihat konten inspiratif di Instagram. Ya, abis ini gue akan share gimana caranya teman-teman mencari inspirasi ketika teori-teori seperti ini tuh tidak ada di buku. Dan apa ya, melansir dari kebiasaan kita juga ya, kita mungkin udah jarang baca buku, sering yang ngeliat konten, gimana caranya apa yang kita lihat itu bisa ngasih kita kreativitas. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat ya, kalau mau jawab nomor dua, harus jawab nomor satu. Kalau mau jawab nomor empat, berarti nomor satu, dua, tiganya harus tuntas dulu. Kayak gitu. Nah, ini referensi-referensinya alhamdulillah lengkap sekali. Kita langsung bahas ke PPT-nya aja. Jadi buat teman-teman yang butuh papernya bisa minta ke aku. Oke, bismillah ya. Kita mulai dari sini. Jadi ini covernya biasa aja. Karena memang untuk tahapan awal itu kalau nggak salah gue buat video. Abis buat video tuh disuruh presentasiin lagi di depan jurinya. Terus dijudge deh. Kalian yakin ini realistis? Kalian yakin ini akan mengubah
Aku seingatku dulu kayak gitu sih. Deg-degan banget, terus yang lainnya tuh juga kampusnya kampus-kampus teknik, Bun, bukan orang-orang FEB gitu ya. Mungkin teknik lingkungan atau teknik kewilayahan kan lebih ngerti tuh apa yang terjadi di lingkungan. Cuman gini, jangan mengkerdilkan diri sendiri gitu ya, karena kan Allah udah melimpahkan kecerdasan, keilmuan. Nah, tergantung kita yang mau ngerawat akal atau enggak. Artinya adalah teman-teman mau belajar atau enggak, kayak gitu. Nah, case overview sebenarnya ini ada narasi sih. Di sini tuh sebenarnya harusnya ada audio temanku, cuman dia tak hapus, soalnya nanti takutnya videonya double-double sound gitu. Seperti biasa, kita menganalisis SWOT dari kebijakan ekonomi hijau itu. Caranya lihat artikel, lihat berita, kayak gitu sih. Lihat aja kayak penerapannya itu dari segi kekuatannya apa sama gangguannya apa. Misalnya dari kekuatannya ada kok kebijakannya sama pemerintah, cuman udah diketok palu, tapi emang nggak terlalu tersosialisasi atau segencar COVID gitu loh. Nah, padahal kan sampah yang menggunung itu kan juga sumber bibit penyakit bahkan kematian ya kalau orang-orang notice juga. Terus bikin asesnya itu ada beberapa poin juga nih, kurangnya penanganan sampah dan lain-lain. Opportunitiesnya juga sebenarnya masyarakat kita itu akan patuh kalau emang udah ada kebijakan dan agak ada teror ya eh, untuk mensosialisasikan sesuatu kayak gitu. Terus threats juga masih banyak orang yang belum teredukasi kurang lebih kayak gitu. Nah, ini juga analisis pastel kira-kira secara politik, ekonomi, sosial, teknologi, ekologi sampai hukum law itu ekonomi hijau tuh gimana sih? Apakah disetujui secara politis? Terus secara ekonomi apakah menguntungkan? Secara sosial apakah memberikan dampak baik? Secara teknologi apakah udah ada teknologi yang mumpuni nih untuk merealisasikan green economy itu sampai lo kira-kira pasalnya ada nggak ya untuk menerapkan green economy ini? Nah untuk pertama ini dulu gue masih mungkin ilmu gue masih sedikit banget karena ini kayaknya percobaan bisnis case kelima atau keberapa gue lupa. Tapi untuk bagian 1A ini gimana caranya Anda meyakinkan nih pertumbuhan penjualan di sektor F&B bisa tetap sejalan dengan green economy. Ada satu inspirasi yang gue lihat itu dari TikTok atau dari bandara sih sebenarnya. Karena gue kan kalau PP itu seringnya lewat bandara naik pesawat. Nah di sana tuh banyak banget dispenser yang menurut gue menarik. Ada dispenser yang isinya makanan instan, ada yang isinya minuman, ada yang isinya obat. Nah gue cuman kepikiran kalau misalnya kita sosialisasikan dari pemerintah ataupun stakeholdernya itu dia naruh dispenser plastik kontainer. Jadi kayak ada penjaganya gitu sih kalau misalnya lo udah kayak apa ya foto di depan situ terus disosialisasikan ke medsos, nanti mereka akan mendapatkan satu piece plastik kontainer. Kenapa? Biar mereka itu nggak beli air botolan minum, air minum dalam kemasan ya, yang limbahnya banyak banget. Terus kalau bungkus-bungkus yang nggak usah pakai wadah styrofoam gitu loh, nggak usah pakai bungkusan-bungkusan yang bener-bener nggak ramah lingkungan. Pengennya sih gitu sih, karena kita kalau mau sosialisasi ke orang harus caper dulu gitu loh. Kayak misalnya penampilan ataupun pantun dulu pun sama dengan adanya kebijakan baru kayak gini, yang menurut gue harus dikemas dengan sekonsisten mungkin dan serapih mungkin. Itu jadi memang motivasinya caper dulu sih. Terus gue juga ngide sama teman-teman itu untuk revitalisasi kan air isi ulang. Kenapa? Soalnya banyak yang nganggur kayak dia sebenarnya udah ada tuh tapi kayak karatan. Sorry gue kadang-kadang ngeliat gudang-gudangnya fasilitas umum ataupun kampus-kampus gitu ya, aduh sayang banget gitu ya udah investasi berapa jeti buat keran air siap minum tapi mati, ada serang laba-labanya gitu ya. Sayangnya kalau emang maaf ya orang-orang yang megang kebijakan itu dia udah ngelontorin duit bisa sih ngadain barang baru tapi nggak bisa ngerawat. Jadi emang kuncinya sih di situ ya, ini sambil ngekritik bisnis juga ngekritik kebijakan gitu ya yang ada di masyarakat ini. Terus juga teman-teman bisa juga mendukung karya-karya yang sudah ada. Kalau kita kan di sini bukan menyarankan rencana bisnis baru, tapi kan strategi bisnis baru ya. Beda. Kalau bisnis baru teman-teman harus ngebuat prototipenya, decknya. Cuman kita itu di sini lebih ke arah konsultan, kayak ngasih nasihat gitu loh. Di Indonesia sendiri tuh udah ada beberapa startup yang keren banget. Itu ada Plastic Pay. Jadi ini CSR salah satu FMCG gitu ya, aku lupa kayaknya Danone deh. Ada beberapa vending machine di Jabodetabek sama beberapa wilayah lain yang cukup besar. Nah, mesinnya itu ditaruh di Indomart sama Alfamart. Terus kalau kalian masukin botol, nanti akan dapat GoPay atau e-money lainnya. Ini gue coba pamer ya.
Kita coba cari plastic bag. Ada tahu dari mana sih itu? Makanya gue bilang Instagram lo harus berwarna dengan warna-warna yang baik. Kalau misalnya teman-teman emang mau belajar bisnis ya kontennya harus bisnis semua, kurang lebih kayak gitu. Nih, istilahnya kayak ini sih Dropbox sampah plastik. Reverse vending machine, kolaborasi Plastic Pay, Grand Indonesia dan sahabat sirkulasi semesta yang berada di Gramedia Bookstore, Grand Indonesia lantai 3. Lumayan kan, lu ngumpulin sampah tapi kayak dapet duit. Itu juga baru diimplementasi sama IKEA. Ya, kalau misalnya ngumpulin 100 botol tuh kayaknya dapet makanan Swedish meatballs buat gratis. Nih coba gue pamer ya. Kita lihat dulu. Oke. Hmm, hai mah. Oke, oke, gue lanjut nih. Gue udah save salah satunya. Tips makan gratis di IKEA. Nah, jadi Mbak Pink Travelog ini dia kayak ngebawa beberapa botol plastik. Terus nanti bisa ditukar. Ini dari bulan Mei loh. Pasti kalau kalian suka buka medsos ada yang lebih update dong. Kayak gitu ya. Jadi silahkan cek-cek konten yang ada di medsos kalian. Gitu. Terus ada wadah F&B Alas. Apa sih, Zra? Jadi kalau Alas itu yang gue tahu ya, dia itu ngadain inovasi gimana caranya GoFood, GrabFood, ShopeeFood itu dia nggak pakai wadah plastik yang tidak ramah lingkungan. Jadi kalau kan bisa kebayang ya, misalnya nih gue pesen Pizza Hut ataupun restoran lain kan kadang-kadang ada opsi tuh. Kalau mau nambah sedotan 1.000. Kalau mau nambah tote bag 3.000. Nah, sama halnya kayak di Alas ini. Jadi nanti mereka akan ngadain returnable packaging, kayak minum wadah-wadah yang bisa dibalikin lagi. Kalau gue pesen ayam rames misalnya, nah nanti ayam ramesnya dimasukin ke wadah ini, terus nanti udah ada kurir yang akan datang ke rumah lu untuk ambil wadah yang sudah lu bersihin, kayak gitu. Kayak gitu sih, jadi keren banget ya, udah ada gerakan-gerakan seperti ini. Nah, caranya gimana untuk mendapat inspirasi terus? Teman-teman follow dan nanti akan ada recommendation di bawahnya. Itu silahkan cek akun-akun yang setia dengan value lingkungan kayak gitu. Kita lanjut ya. Terus strategi dalam merespon gerakan green economy dan mendasarkan regulasi pemerintah. Ini gue belum kebayang samsek. Mungkin emang belum dapat matkul terkait gimana cara buat kebijakan. Apalagi gue juga bukan orang politik. Cuman kalau gue sebagai mahasiswa ya, kalau teman-teman emang mau berpengaruh ke masyarakat, apapun itu, teman-teman tuh harus menyasar kepada 3 pihak. Pertama youth, woman, sama netizen. Jadi kalau emang mau famous, mau cepet gitu ya menyebarnya ya sasarlah orang pemuda, wanita sama orang-orang netizen tuh yang suka aktif berdinamika berpendapat di media sosial. Jadi ini mungkin yang lahir dari pemahaman kita, pengetahuan kita sehari-hari. Kayaknya oke sih kalau ada web series tentang zero waste dan ada penjualan merchandise. Nggak tahu ya, gue dulu kebayangnya kayak gitu. Terus banyak lah ya artis-artis ganteng yang sebenarnya bisa pemerintah guide untuk sosialisasi. Dan jadinya apa yang kita tonton, kita dengar, kita lihat itu sebenarnya akan mempengaruhi otak kita, pikiran kita. Nah, nanti pikiran itu akan lahir ke suatu kegiatan atau aksi. Jadi, kalau emang pemerintah mau buat edukasi, nggak usah buat kurikulum dulu, buat aja film-film yang edukatif tapi juga menarik gitu ya. Tadi misalnya ngundang artis-artis yang ganteng, cakep lah gitu. Terus juga, karena sekarang udah banyak event offline, itu kan pasti bakal mengeluarkan banyak sekali sampah F&B. Pasti banyak, apa namanya, konsumsi ya.
Mereka bisa sih kayak ngewajibin orang-orang kalau lo bawa wadah sendiri, itu nanti bakal dapat cashback atau yang lain. Terus juga, tadi karena sasarannya marketing itu adalah untuk mensosialisasikan sesuatu agar dapat untung dan dapat kekuatan atas kekerabatan mereka ya, saling terikat gitu ya. Teman-teman bisa collab sama organisasi dari BEM, OSIS ataupun yang lain yang punya visi sama. Karena mereka pasti sebenarnya nggak, tapi kayak, ya gue gak ada temen nih. Jadinya dia malas untuk bergerak. Jadi keren sih kalau kita bisa mengikat mereka dengan visi yang sama. Terus juga kampanye dengan gambar yang menyeramkan. Kalau teman-teman lihat sebelah kanan bawah itu ada poster plastik yang mencekik penyu. Kayaknya itu bakal bagus sih karena kan orang-orang Indo kan sukanya diteror ya. Belum ada divaksin, ada berita orang meninggal tuh langsung pada takut banget gitu ya. Sama halnya kayak sampah ini gitu. Nah, terus juga ada nih soal langkah tepat agar merchant online, food serta UMKM sektor F&B bisa mewujudkan sustainable consumption dan production dalam bisnis kuliner online. Teman-teman bisa artikan secara dasar dulu. Kalau sustainable consumption and production adalah gini, kamu kalau nyiapin makanan atau minuman, itu nggak jadi sampah gitu loh. Tapi itu bisa jadi sesuatu hal yang lebih berarti lagi. Misalnya kayak gue jualan sayur. Ada beberapa sayur yang gue pajang buat cah buncis atau cah kangkung gitu ya. Tapi sisa-sisanya kayak batangnya, akarnya itu gue taruh di tanah untuk pupuk kompos. Itu yang dimaksud dengan sustainable consumption and production. Jadi sampahnya itu nggak dibakar. Dibakar kan itu membuat polusi udara. Ini gue belum praktekin ya, tapi ini pengetahuan yang gue tahu. Kayak gitu guys. Atau ada tuh kan beberapa video Instagram itu, kalau lu motong daun dari beberapa buah ataupun sayur, tapi akarnya masih ada, itu bisa dilanjutkan untuk pertumbuhannya. Jadi lagi-lagi emang pentingnya ilmu sih. Itu biar teman-teman tahu strateginya ya harus pengetahuannya banyak kayak gitu. Nah yang pertama, paling UMKM sih dia bisa ngadain promosi voucher potongan harga kalau orang-orang bawa wadah. Kayaknya udah banyak sih yang kayak gini ya. Mungkin salah satu yang gue tahu Starbucks. Cuman nggak tahu kalau UMKM lain. Gitu. Terus, Starbucks UMKM nggak sih? Maaf ya, gue belum bisa bedain. Cuman, udah ada sih beberapa yang gue notice tuh, apa ya, banyak kalau teman-teman perhatiin, itu harus di-follow sih akun-akun kayak gitu. All shop yang dia menerapkan ramah lingkungan. Terus membuat challenge konten zero waste, hingga konsumen unggah di media sosial. Terus kalau dia konsisten melakukannya, maka akan ada hadiah dari UMKM Food and Beverage. Terus juga ada memberikan sosialisasi sisa makanan yang bermanfaat. Ini bisa bermitra sama RT RW. Kenapa? Karena mereka yang paling dekat dengan ibu-ibu. Ibu-ibu kan yang ngurus di rumah tangga ya. Kayaknya jarang sekali bapak-bapak yang kayak riwah banget ngurusin rumah. Jadi mereka lah yang bisa jadi sasaran empuk kita untuk kita sosialisasi ini. Gercep Bu, nanti kalau misalnya sampah dapur, rumah tangga itu kan kontributor terbesar ya di TPS. Kita ajarin gitu Bu, ini gimana caranya biar bermanfaat. Kayak gitu. Gue juga mau pamer deh satu hal yang mungkin kita belum tahu apa yang namanya. Sebentar guys, gue lagi nyari idenya. Mbak Sevi, Mbak yang dulu ada ama-ama kesini ngajarin kita apa ya? Yang sama dimasukin botol? Eko, Eko enzim. Oke, sip. Oke, di sini gue juga mau pamer kalau teman-teman dapat case terkait sustainable, green environment atau yang lain, teman-teman bisa ngecek ekoenzim. Jadi yang gue tahu kan pernah tuh ekoenzim tuh masuk ke sosialisasi pesantren gue. eh Intinya gini, lu ada sampah-sampah residu kayak buah tertentu ataupun sayur tertentu, nanti direndam beberapa hari dengan beberapa formula, misalnya dikasih sugar, dikasih vinegar ataupun yang lain, terus nanti hasil rendaman itu kan terfermentasi. Itu bisa jadi sabun alami buat nyikat lantai, buat nyuci baju bahkan. Tapi ini sendiri kenapa tidak famous di kalangan pemerintah? Padahal sudah ada, guys. Aneh gitu, kadang-kadang orang-orang yang baik tuh disumpel gitu ya, biar nggak berkarya. Aku nggak tahu sih di balik ini kan ada apa. Padahal ini tuh sabun yang sangat-sangat ramah lingkungan. Tidak seperti sabun pabrikan yang mungkin efek kimianya banyak banget.
gitu. Sayang, sangat disayangkan ya. Dan ini juga mungkin gue agak ceramah ya, relate dengan akhir zaman juga ya, ilmu diangkat. Jadi kadang-kadang orang yang punya ilmu itu tidak dikasih panggung. Sangat-sangat jarang sekali orang yang pakai ini. Jadi teman-teman silakan riset lagi ya terkait ekoenzim ini karena emang gratis banget, Bun, gratis banget. Lo nggak usah ribet-ribet eh apa ya? Nggak usah ribet-ribet gimana ya? Nggak usah ribet-ribet nyari bahan kimia-kimia gitu loh. Itu tuh dari buah sendiri. Allah udah nyiapin bahan alam ini untuk kita secara natural, secara fitrah ya kita akan menggunakan alam ini dan gak ada yang sia-sia dari apa yang Allah ciptakan buat kita. Gitu sih kalau gue dengar dari sosialisasi ekoenzim. Kayak gitu ya. Ini kita lanjut mempamerkan ini itu terus ini juga produk pengganti kemasan plastik atau bag. Kalau misalnya gue terlalu halu ngikutin luar negeri, kayak misalnya daun bayam jadi plastik, sangat-sangat jauh. Orang-orang aja masih males pakai paper bag atau tas singkong aja masih sangat-sangat langka. Gimana lo mau sosialisasiin produk lain yang lebih sulit? Jadi gue cuman kasih kayak beberapa opsi doang sih yang harganya selang-seling gitu ya. Dan nyatanya sebenarnya ini harus dicek lagi sih bahannya. Kalau untuk paper cup sendiri itu pasti ada lapisan plastik. Silakan teman-teman cek apakah dia benar-benar degradable, masuk ke tanah banget, gampang diolah atau cuman green wash marketing. Green apa sih? Greenwash apa sih gue lupa pokoknya marketing yang jadi siasat kayak dia pura-pura hijau tapi sebenarnya nggak hijau gitu. Terus juga bisa ganti sedotan kertas atau ngasih stainless steel ke orang-orang gitu. Terus juga ada paper bowl sama wadah plastik yang bisa dipakai ulang untuk pengganti mika atau kemasan sekali sekali pakai. Sebenarnya ini juga sama-sama salah sih. Soalnya kalau ada bolong atau rusak atau orangnya nggak teredukasi ini buat apa lagi sih mending dibuang aja dia akan membuang. Jadi sebenarnya sih agak friendly sih yang nomor satu ini gitu. Atau balik ke zaman dulu pakai daun pisang. Nggak ada solusi lain. Karena gue nggak bisa ngasih ke jurinya solusi yang bener-bener muluk-muluk gitu loh. Pokoknya nggak realistis orang aja nggak tahu gimana mau make gitu kan. Nah terus buat kendala implementasinya kalau emang mau nerapin green economy, manajemen keuangannya ya based on our interview juga mereka masih insecure karena biaya kemasan. Manajemen operasionalnya kayak masih bingung sampahnya dibuang kemana. Karena majority lingkungan juga semuanya buang ke TPS ya udah nanti kan sampahnya juga akan berakhir di sana, Zra. Ngapain lo pusing-pusing milah gitu kan. Terus buat SDM juga tidak semua teredukasi. Manajemen pemasaran juga bingung pemasaran yang tepat tuh seperti apa. Kayak gitu. Terus untuk penerapan Green Economy and CSR, ini kayaknya pertanyaan terakhir ya. Ini kita lagi nasihatin pemerintah gimana caranya mengeluarkan kebijakan untuk nyuruh UMKM dalam bentuk kebijakan apapun dengan komitmen dan konsisten, terus penghargaan atau reward. Dan tentunya sosialisasi ya guys, kayak vaksin kemarin gitu ya. Jadi emang harus digemparkan sekali. Biar orang tuh tahu, oh iya, sama halnya kayak gemparnya pernikahannya anak presiden gitu loh. Kok nggak bisa ya kebijakan-kebijakan kayak gini gitu ya. Terus juga ini ada beberapa pola. Sebenarnya ada di Google sih gimana caranya CSR atau Corporate Social Responsibility itu bisa gitu. Nah, ini gue juga ngasih contekan, ada beberapa CSR yang bisa diterapkan secara digital. Ini mungkin gue perlu mau pamer dulu video kucing. Oke, jadi di sebelah kiri ini sebenarnya ada sosialisasi dari Huawei. Huawei itu produk gadget ya, tapi dia sosialisasi agar kita pakai bag gitu ya, pakai tas. Cukup dengan kucing, HP, satu mbak-mbak gitu ya, sama editing. Ini simpel banget guys, dengan kucing bisa sosialisasi seperti itu. Dan viewersnya berjuta-juta. Itu doang sebenarnya. Sebelah kiri ini ada Mbak Umi Asih, beliau itu pedagang UMKM. Kontennya itu kayak beliau tuh dagang cilok, minuman instan segala macam, cuman kayak aku keras karena orang-orang tuh suka dengan daily life vlognya orang-orang. Terus gue ngerasa dia bisa sih jadi kayak duta perwakilan karena beliau kan UMKM ya, terus content creator. Kita bisa nge-assign mbaknya, ayo mbak kita kerjasama aja untuk sosialisasi hal-hal berikut kayak gitu. Oke, kayaknya udah selesai sih. Nah, kesimpulannya itu tergantung pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Utamanya edukasi dulu, terus peneroran.
Ya sama kayak COVID lah, nggak bisa bilang gitu. Terima kasih. Nah, sekian dari sharing-sharing gue kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar tentang sustainable. Gue pun juga, mungkin gue ngasih referensi akun juga supaya teman-teman bisa nyonteknya di situ. Ya, wait. Gue referensinya. Oke, jadi gue mau pamer tapi nggak ada sound. Silakan teman-teman nanti cek sendiri ada Insider Science. Jadi dia kayak mengolah sabun batang yang fisik dari satu hotel atau tempat lain, diolah terus kayaknya dibuat apa ya? Gue nggak nonton sampai habis tapi gue nontonnya cuma setengah gitu ya. Jadi cantik-cantik loh sabunnya. Karena orang kan suka demen-demen yang menarik ya. Jadi ini kayak bisa narik hati orang sih untuk beli sabun. Padahal ini sabun olahan semua loh guys. Kayak sabun bekas tapi di upcycle. Biar lebih cantik dan lebih menarik kayak gitu. Monggo di follow Insider Science. Nanti kalau teman-teman follow akan ada rekomendasi untuk di follow ya akun-akun yang lainnya yang lebih berfaedah. Ada juga Ecomedi. Jadi dia this architect transforms old clothes into bricks. Nanti silakan teman-teman cek juga. Kebanyakan luar ya. Karena mereka itu banyak banget sampah tekstil, ada orang-orang aktivis yang peduli sama lingkungan dan ngebuat ide-ide baru kayak gitu. Tuh, jadi break-break. Dan cantik banget, guys. Itu break yang bisa buat properti, ya nggak sih? Padahal sampah loh. Keren ya? Nah, terus juga ini ada Britania Sari. Aku juga nge-follow orang-orang yang dia itu hidupnya back to village. Jadi nggak seperti kita yang lulus, harus ke kota, nyari duit. Nggak, tapi mereka juga eh, prefer untuk berkarya di desanya. Ini jadi isu yang sangat penting juga karena desa ya nature, lebih nature daripada kita di kota. Kayak gitu. Terus ini juga sebenarnya nggak ada sama lingkungan sih, tapi lebih ke innovation di produk. Ada orang yang suka ngedrum, tapi karena mereka nggak ada drum, seakan-akan itu seperti main drum gitu. Jadi silakan dicek aja. Berikutnya juga ada Zero Waste Cartel, teman-teman silakan follow. Jadi mereka kayak menggunting-gunting kertas bekas itu jadi apa ya? Kebayang nggak ya? Kayaknya buat paper baru sih. Tapi ini tergantung kerajinan juga. Nah, nanti bisa dibuat banyak do it yourself. Jadi frame ataupun yang lain-lain. Gitu. Nah, sekian dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Semoga membantu. Untuk financial projection gue nggak sempat buat karena memang pertanyaan banyak sekali dan semua kan sifatnya nasihat gitu ya, bukan suatu produk kayak yang ada biaya produksinya. Cuman kalau gue kebayang sih paling biayanya itu ditekankan kepada biaya influencer, biaya kampanye, biaya flyer, biaya poster, biaya iklan, biaya artis untuk influencer ataupun web series gitu ya. Itu teman-teman silahkan pelajari masing-masing. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.